Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami. Untuk tugas besar kami kali ini, kami mengangkat judul University Check. Di dalam tugas besar kami kali ini, kami menampilkan data-data universitas yang ada di Indonesia. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Juniatri Boru Sitompul, dengan NIM 2014-0202. Yang kemudian, Yeriko Nathanael dengan NIM 2014-02092. Kemudian, Christian dengan NIM 2014-02101. Lalu Jetro Patrix dengan NIM 2014-02143. Dan yang terakhir, Grace Stefani dengan NIM 4146. Berikut adalah deskripsi dari besar kami yang akan disampaikan oleh teman kami Grace Stefani. Silakan. Semakin berkembangnya teknologi membuat kita semakin ingin yang instan dan hal-hal yang disajikan dengan cepat. Masyarakat juga masih sering ingin tahu tentang biodata universitas yang ingin dicari tahu dan ingin dipelajari identitasnya. Maka dari itu, kami terinspirasi membuat sebuah web yang dimana kita bisa mencari nama universitas yang tersebar di Indonesia serta beberapa informasi dan biodata dari universitas itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arsitektur umum dari tugas besar kami. Di sini kami mengambil data dari Wikidata dan DBpedia, lalu kami masukkan dalam file RDF. Kemudian kami melakukan PHP dan isi RDF untuk query dan tampilnya nanti yang akan kami tampilkan di internet. Lalu kami juga menggunakan mail untuk menampilkan lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Grace. Yang pertama, kami menggunakan SMPP untuk menyambungkan ke database. Yang kedua, kami menggunakan Bootstrap dan CSS untuk tampilan agar lebih menarik. Yang ketiga, PHP dan SparkQL untuk mengambil data dari dataset eksternal. Tapi sebelum itu kami mengeksekusi query SparkQL menggunakan PHP. Dan yang terakhir, PHP dan OpenStreetMap. Kami menggunakan OpenStreetMap untuk menunjukkan base di mana lokasi itu, di mana lokasi universitas itu sendiri. Saya kembalikan kepada Jun. Selanjutnya, kita masuk ke dalam demo aplikasi kami yang akan dibawakan oleh teman kami, Vian Jetro. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Jun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website kami. Di sini kami membuat logo university. Lalu kami menambahkan tombol home untuk kembali ke halaman home, tombol university untuk kembali ke halaman university. Lalu kami juga menambahkan fitur search, di mana kita bisa mencari universitas berdasarkan daerahnya. Ke bawah. Di sini kami juga menambahkan fitur map, di mana di sini menampilkan kampus-kampus yang berada di pada daerah-daerah. Misalnya ada beberapa kampus yang berada pada daerah Sumatera, daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lagi, di sini ada beberapa universitas yang kami tambahkan. Misalnya Universitas Andala, Politeknik Padang, Universitas Udayana, dan ITB. Pada bagian footernya kami menambahkan deskripsi kecil mengenai website kami ini. Sekarang kita coba menggunakan fitur search. Misalnya kita ingin mencari universitas yang ada di Bandung. Setelah kita mencari universitas yang ada di Bandung, kita akan nyalakan ke halaman search.php, yang dimana kami menampilkan beberapa universitas yang terletak di Bandung. Misalnya
Universitas Pajajaran, Universitas Langlang Buana, Universitas Telkom, Universitas Kristen Maranatha. Kami juga membuat fitur view more atau lihat detail yang akan dilanjutkan oleh teman saya Jetro. Terima kasih Felix. Saya akan menjelaskan fitur view more dari website kami ini. Sebagai contoh, kita memilih Universitas Pajajaran Kota Bandung. Kita sudah masuk ke laman university detailnya. Bisa dilihat di sini terdapat nama dari universitas itu sendiri, Pajajaran University, lalu ada statusnya Public University, kota di mana letak kampus ini berada di Sumedang, dan negaranya di Indonesia. Lalu di bawahnya ada deskripsi singkat dari Universitas Pajajaran ini sendiri, seperti di mana dia berletak dan tanggal pembentukannya. Lalu ada dua fitur lagi, yaitu description dan more info. Description ini lebih menjelaskan deskripsi dari universitas itu sendiri, yang bisa dilihat di sini. Lalu ada more info. More info ini hampir sama seperti deskripsi, tapi dia lebih detail lagi. Seperti kapan berdirinya universitas, lalu rektor yang menjabat sekarang, lalu ada akreditasinya, jumlah program studi, dan official website dari Universitas Pajajaran itu sendiri. Lalu di bawahnya kita memiliki fitur dari fitur Maps yang mendeskripsikan di mana letak Universitas Pajajaran itu berada. Demikian penjelasan mengenai view more, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian codingan dari program kami yang oleh teman kami Yeriko, dipersilakan. Baik, selanjutnya ini adalah codingan untuk RDF yang ada di dalam website kami. Codingan selanjutnya. Oke, ini adalah codingan di mana kita mengambil gambar data dari Wikidata. Bisa dilihat di sini, kita mengambil gambar yang ada di dalam Wikidata menggunakan query SparkyL. Selanjutnya. Nah, ini kita menampilkan data berdasarkan nama kota yang kita cari dan berdasarkan kota yang kita cari, dan di dalamnya ada beberapa kampus. Di sini bisa kita lihat di dalam data yang ditampilkan nanti ada foto, ada kota dan nama kota. Jadi nanti untuk nama kotanya sendiri itu berdasarkan kampus yang ada di dalam kota tersebut. Nanti jika kita memilih satu kota akan ditampilkan beberapa kampus. Jika kita memilih salah satu dari kampus tersebut, maka akan ditampilkan informasi lebih detailnya. Selanjutnya, di sini adalah fungsi di mana untuk melakukan pencarian. Jadi sebelum kita cari datanya, nanti akan masuk ke dalam fungsi ini lalu ditampilkan ke dalam halaman web. Selanjutnya, ini adalah codingan LMAP yang berfungsi untuk memudahkan kita melihat daftar kampus yang ada dalam kota tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami, website ini merupakan sebuah website berbasis web semantik yang berguna untuk mencari data universitas yang terdaftar di Wikipedia dan DBpedia. Website ini didukung dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan memiliki dataset internal. Aplikasi web yang kami buat menerapkan PHP, file LDS, SparkyL, dan OpenStreetMap. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari tugas besar web semantik kami
Bila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan ucapkan terima kasih.